Maka orang yang mau meniadakan makan bergizi gratis adalah orang yang menentang hak asasi manusia. Betul, barang siapa yang menghalangi program pemerintah untuk MBG, kemudian Koperasi Merah Putih, sekolah rakyat yang murah, dan sebagainya, itu berarti menentang HAM. Tetapi juga ingat, siapapun pemerintah yang mengelola negara ini dengan tidak profesional, menimbulkan korupsi dan keborosan di sana-sini, menimbulkan ketidakimbangan pemanfaatan antara keperluan diplomasi dan keperluan rakyat, itu juga melanggar HAM. Ingat, HAM itu bukan hanya sipol. HAM itu ada 3 tingkatannya. Satu, pertama sipol, menyangkut hak-hak politik. Yang kedua, ekosop, ekonomi, sosial, budaya, itu HAM juga. Lalu yang ketiga, generasi ketiga, HAM itu lingkungan hidup. Jadi jangan hanya bicara bahwa ngasih makan orang, tapi pengelolaan yang tidak benar itu adalah pelanggaran HAM. Kalau saya, kalian tidak usah ragukan. Saya itu sudah menteri, perjalanan saya dari umur 5 tahun soal HAM saya sudah paham. Semua yang saya ucapkan adalah HAM. Tidak mungkin saya salah. Siap si paling HAM, izin kok bisa si umur 5 tahun udah ngerti HAM. Kan HAM itu hak asasi manusia. Bukan hari anak mokel. Lagian usia segitu ngapain mikirin HAM? Mau ikut aksi kamisan. Orang dewasa yang aksinya aja nggak didengerin. Kan lu menterinya. Katanya semua yang lu ucapin adalah HAM. Kok nggak bisa bedain mana kritik, mana pelanggaran HAM? Hah? Berani bener lo bilang gak mungkin salah. Emang lo nabi? Kita semua ini adalah manusia. Bukan nabi, boy. Jangan sombong jadi orang, jabatan sementara, akhirat selamanya. Udah lah, untung gua udah buka puasa. Natalius, jujurlah dulu kau. Yang ngelemnya kau? Hah? Ngelem kau? Atau minum kopi campur autan? Kok ngelantur kau ngomong? Hah? Kok bisa kau sekali bermenteri ngomong seperti itu? Umur 5 tahun, saya sudah paham HAM. Jangan diragukan saya. Iya, sudah paham kau HAM, umur 5 tahun. Begitu ku dengar pernyataanmu itu, aku langsung googling. Siapa tahu, ya kan, background keluargamu ada mantan pejuang HAM, aktivis HAM, ya kan, atau dari silsilah keluargamu ada yang membuat undang-undang di negara ini atau yang mencetuskan undang-undang di Belanda. Ya kan, siapa tahu, wajar umur 5 tahun sudah paham HAM kalau di keluargamu ahli-ahli hukum, aktivis HAM. Kulihat nggak adanya. Siap, makhluk yang nggak pernah salah, ya kan. Kalau kau ngomongin atau pamerin segala hal yang membuatmu merasa di atas langit, ya, yang sertifikat statistik lah, peneliti lah, penyelidik lah. Sini, ku ajak dulu kau menapak dulu ke bumi, ya kan. Hak asasi manusia itu prinsip universal, diatur dalam konstitusi UUD 1945 pasal 28A sampai 28J. Di level global ada Universal Declaration of Human Rights 1948. HAM itu bukan soal merasa benar, HAM itu soal prinsip hak hidup, hak bebas dari diskriminasi, hak atas keadilan, hak atas kebebasan berpendapat, hak atas perlindungan hukum, ya. Jadi kalau ada pejabat publik bilang tidak mungkin saya salah, secara logika itu udah masalah, ya. Karena dalam tata kelola negara modern, pejabat publik itu bisa dikritik, bisa dikoreksi, bisa diuji secara hukum dan etika. Nggak ada konsep pejabat maksum. Kalau umur 5 tahun udah kenal HAM, bagus. Tapi pemahaman HAM itu bukan soal kapan mulai kenal. Itu soal bagaimana penerapannya dalam kebijakan. Secara data dan fakta, ya, Indonesia masih punya PR besar soal penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu. Konflik agraria, diskriminasi kelompok minoritas, overcrowding lapas, kasus kekerasan aparat di banyak wilayah yang bahkan menghilangkan nyawa. Kalau HAM udah dipahami sejak umur 5 tahun, ya, kenapa itu nggak beres-beres, pigai? Karena HAM itu bukan kebanyakan cengkone.
HAM itu konsistensi kebijakan. Orang yang benar-benar paham HAM ya akan membuka ruang kritik, bukan menutup kemungkinan salah. Karena prinsip dasar HAM justru berdiri di atas akuntabilitas. Kalau seorang pejabat merasa tidak mungkin salah, maka jangan-jangan salah itu udah menjadi kebiasaan. Makanya terasa nggak ada yang salah, ya. Kerja pigai. Kami nggak perlu pejabat-pejabat yang banyak cakap. Halo Bapak Natalius Pigai, Bapak Menteri HAM Republik Indonesia yang beberapa waktu lalu mengatakan yang menolak MBG dan Koperasi Merah Putih melanggar HAM. Saya mau bertanya sama Pak Pigai. Kemarin Pak, heboh hampir seluruh wilayah Indonesia ketika ada pemberian pengantaran menu MBG untuk bulan puasa kepada para siswa yang diterima menunya diduga kuat tidak sesuai dengan anggaran yang disediakan, yaitu Rp10.000 per porsi. Umumnya yang diterima oleh para siswa hanya Rp5.000, Rp6.000 atau Rp7.000. Sangat jarang, sangat sedikit SPPG yang memberikan menu mendekati angka Rp10.000. Artinya, hak para siswa dalam menerima menu MBG telah dikorupsi oleh oknum-oknum SPPG secara masif yang terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia. Pertanyaannya, apakah tindakan mengkorupsi hak para siswa ini tidak melanggar HAM? Kenapa Bapak Pigai diam saja? Kenapa Bapak Pigai membiarkan uang rakyat dikorupsi, membiarkan uang negara dikorupsi, hak para siswa dikorupsi? Kenapa Bapak Pigai diam? Tidak bersuara, tidak berbicara, seperti Pak Pigai mengatakan yang menolak MBG dan Koperasi Merah Putih itu melanggar HAM. Mana suaranya Pak Pigai? Natalius Pigai mengatakan siapa yang menentang MBG dia melawan HAM. Anda ini tahu nggak arti MBG? Makanan bergizi gratis. Itu adalah uang rakyat. Masih banyak kepentingan, keperluan yang harus diselesaikan oleh negara terkait rakyat. Adanya kelaparan. Kami minta MBG diberhentikan untuk sementara waktu sebelum dihapus total terkait dengan program MBG itu. Tidak ada hari ini yang mengatakan MBG melanggar hak asasi manusia. Nggak ada. Semua percaya MBG adalah realisasi dari right to food. No. Kenapa bukan pendidikan gratis untuk seluruh warga negara Indonesia? Kenapa harus MBG? Kenapa MBG menguras sumber daya ekonomi, anggaran terutama, yang tidak pernah dialokasikan untuk pendidikan gratis sampai perguruan tinggi, sehingga mahasiswa nggak ada perlu bayar UKT? Kenapa nggak pendidikan? Bahkan banyak orang tua mengeluh nggak bisa bayar sekolah, dan itu contohnya banyak sekali. Tinggal cek di media sosial, gara-gara MBG karena anggarannya pindah, fasilitas